Terima kasih untuk teman-teman dan dosen yang menilai tugas kelompok kami. Kami dari kelompok Buah Khuldi yang beranggotakan Brian Lumba, saya sendiri Muhammad Hasnan, dan Ferdian Wahyu, kemudian Ahmad Fikri, dan yang terakhir Syafiki. Oke, selanjutnya presentasi akan dijelaskan dahulu oleh Bang Fikri, Bang Syafiki dengan judul Anas et al. Kepada Bang Syafiki dipersilahkan untuk menjelaskan type curve-nya. Anas et al. Definisinya, yang pertama adalah perubahan sifat gas secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja reservoir selama terjadinya depresi. Yang kedua, mengusulkan tiga bentuk fungsional untuk menggambarkan produk mu G CT sebagai fungsi tekanan. Yang ketiga, menyediakan metode baru penghitungan langsung OGIP tanpa menggunakan metode iteratif. Anas et al. Baik, Menggunakan rumus dari material balance gas sebagai rumus awal sehingga menghasilkan P per Z sama dengan PI per Z dalam kurung 1 min G P per G atau PD sama dengan dalam kurung 1 min GP per G ataupun dengan rumus yang simpel seperti pada bawah ini yang PD sama dengan P per Z per PI per ZI. Oke, pada tabel kali ini kita dapat melihat bahwa ada angka 5000 PSI, di mana di bawah 5000 PSI tersebut adalah termasuk model first order dari Anas et al. Dan di atas 8000 PSI adalah termasuk eksponensial model dari Anas et al. Ini adalah typical distribution dari viscosity compressibility functionnya. Oke. Man. Anas et al. Mempunyai tiga model untuk mengekspresikan mu G CT sebagai fungsi dimensional pressure-nya. Yang pertama adalah first order polynomial model dengan menggunakan rumus yang dapat dikembangkan yang sebelumnya hanya sesimpel PD sama dengan mu I CTI per mu CT dapat menjadi PD sama dengan seperti rumus yang ada di bawah ini. Oke. Dan selain dimensional pressure, kita juga dapat menentukan dimensionless cumulative production. Yang rumus adalah GPD sama dengan ini rumus yang 26 dan untuk menentukan rate time yaitu Q D besar D kecil sama dengan itu. Nah, yang kedua dari tiga fungsi Anas et al. Adalah eksponensial model yang rumusnya adalah B0 eksponen B1 PD sama dengan mu I CTI per mu CT. Atau dengan menentukan rate time, dimensionless production, dan cumulative production equation menggunakan rumus seperti di bawah ini. Dah. Yang ketiga adalah general polynomial method. Yang rumus menentukan dimensionless productionnya adalah seperti di bawah ini dan area drainage-nya rumusnya adalah A0 sampai dengan itu. Ini adalah termasuk tipe curve untuk setiap model. Yang pertama adalah model dari first order polynomial, yang kedua adalah model dari exponential solution. Berikut adalah prosedur cara contoh pengerjaannya. Yang pertama adalah kita harus plot data dan cocokkan dengan tipe kurvanya. Yang kedua adalah hitung productivity index dengan rumus seperti di samping. Yang ketiga hitung oil gas in place-nya atau G seperti rumus di samping. Yang keempat adalah hitung drainage areanya atau A. Yang kelima hitung permeabilitasnya atau K. Dan yang terakhir adalah hitung skin factor atau S. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe kurva Carter. Next. Terdapat 6 asumsi dasar yang dibuat untuk menentukan jenis tipe kurva menurut Carter, yaitu yang pertama, geometri aliran bersifat radial.
Oleh karena itu, reservoir baik itu melingkar dan diproduksi secara konsentris, terletak sumur radius berhingga, atau merupakan sektor dari lingkaran yang dihasilkan oleh sektor yang sesuai dari sumur. Dalam batas sebagai RE per RW sama dengan R besar, itu 1, flow regime menjadi linear. Lalu yang kedua, permeabilitas, porositas, dan ketebalan konstan di seluruh reservoir. Lalu yang ketiga, tekanan pada sumur radius ditahan konstan. 4, initial reservoir pressure constant, independent of position. Yang kelima, aliran non-darcy diabaikan. Yang keenam, fluida yang mengalir bisa berupa gas dengan viskositas dan kompresibilitas yang bervariasi pada tekanan atau oil dengan viskositas atau kompresibilitas yang konstan. Next. Lalu terdapat beberapa parameter seperti dimensionless time, TD, dimensionless rate, flow geometry parameter, dan drawdown parameter yang dapat difungsikan seperti rumus di bawah ini. Next. Seperti yang kita lihat, terdapat tipe kurva Carter yang dapat diperhatikan pada gambar 2 ini, sebelah kanan. Di sini terdapat 2 periode aliran yang dapat diidentifikasi. Periode transien adalah periode sebelum kurva menjadi cekung ke bawah. Periode transien berakhir pada nilai TD berkisar dari sekitar 0,15 hingga sekitar 1, tergantung pada nilai dari dimensionless geometrinya yang menjadi ciri kurva. Kurva tersebut cekung ke bawah selama waktu akhir atau depletion period. Perhatikan bahwa karakterisasi utama parameter selama infinite acting period adalah dimensionless geometry, dan lambda atau drawdown parameter adalah sebagai parameter karakterisasi untuk late time behavior. TD lebih besar dari 1. Oke, next. Perkiraan parameter yang berkorelasi lambda dihitung nilai perubahan mu CG selama penipisan. Nilai lambda sebagai kesatuan sesuai dengan aliran liquid, viskositas atau kompresibilitas konstan, nilai lambda sekitar 0,5 sesuai dengan drawdown reservoir gas maksimum. Data rate atau time yang muncul sebagai plot log-log pada gambar 2 tadi ditampilkan sebagai plot semi-log pada gambar 4 ini. Kurva-kurva ini menunjukkan bahwa hanya jika lambda sama dengan 1 adalah perilaku yang konsisten dengan eksponensial penurunan. Untuk nilai lambda lebih kecil dari 1, kurva cekung ke atas dengan kelengkungan yang paling menonjol pada nilai terendah lambda. Jadi dalam kasus di mana lambda lebih kecil dari 1, ekstrapolasi garis lurus pada data semi-log rate atau time yang mungkin dapat menghasilkan prediksi performance terlalu konservatif. Dalam pengertian yang jelas, tipe kurva ini hanya berlaku untuk radial flow di circular reservoir menuju sumur konsentris atau di sektor circular reservoir yang mencakup 2 picoradian. Namun mereka dapat digunakan dengan pendekatan yang lebih baik untuk mencocokkan data lead time untuk banyak sumur atau reservoir dalam bentuk non-radial. Next. Lalu selanjutnya, ini adalah prosedur percobaan. Yang pertama untuk data di sumur gas. Yang pertama, hitung lambda ke dalam sistem dan data set of interest. Yang dibutuhkan untuk menentukan lambda adalah tekanan reservoir awal, PI, BHFP, PWF, dan kurva atau tabel viskositas faktor Z, dan MP sebagai fungsi dari tekanan yang menutupi interval tekanan dari PWF ke PI. Meskipun pada prinsipnya dimungkinkan untuk menentukan lambda dari jenis kurva itu sendiri, akan tetapi ini tidak disarankan. Parameter ini harus ditentukan dalam pencocokan tipe kurva dan pencocokan tipe kurva harus melihat dari nilai yang didapat dari perhitungan lambda. Untuk reservoir minyak yang tidak jenuh, lambda sama dengan 1. Lalu yang kedua, plot Raedtke sebagai fungsi dari waktu menggunakan skala log-log yang sama dengan tipe kurva. Next.
Lalu yang ketiga, jika nilai yang dihitung dari lambda untuk data yang akan dicocokkan tidak sama dengan salah satu nilai yang dari tipe kurva yang ditunjukkan, kurva yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan interpolasi dan konstruksi grafis. Lalu yang keempat, cocokkan red data dengan jenis kurva yang sesuai dengan nilai yang dihitung dari lambda. Dari pencocokan ini, nilai QD dan TD sesuai dengan nilai spesifik untuk memperoleh Q dan T, dan juga untuk mendapatkan nilai geometri parameter. Lalu yang kelima, perkirakan gas yang akan dipulihkan dengan mengurangi rata-rata tekanan reservoirnya dari nilai awal ke PWF, di mana satuan kuantitas gas ditentukan dari satuan laju produksi gas. Lalu yang terakhir, menentukan original gas yang dapat ditentukan dengan fungsi di bawah ini. Next. Lalu yang terakhir, penggunaan untuk sumur minyak. Jenis kurva untuk lambda sama dengan 1 dapat diaplikasikan ke reservoir minyak di atas titik gelembung atau bubble point pressure. Prosedurnya mirip dengan yang dijelaskan untuk gas sumur. Laju produksi diplot versus waktu pada skala log-log yang sama dengan tipe kurva. Setelah kecocokan diperoleh pada salah satu kurva untuk A sama dengan 1, original oil in place dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Oke. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ada Greengarten. Greengarten memiliki metode tersendiri dalam membuat kurva analisis dengan menunjukkan variasi dalam perbandingan P dan T untuk reservoir well yang telah ditentukan. Perhitungan tersebut menggunakan model analitik dan ditunjukkan dalam variabel dimensionless. Lalu model analytical yang digunakan oleh Greengarten untuk mendeskripsikan vertical well dengan infinite homogen reservoir. Next. Lalu konsep awal Greengarten merupakan derivatif type curve, yaitu type curve matching merupakan plot dari solusi secara teoritis untuk persamaan aliran transient dan pseudo steady state. Yang digunakan variabelnya tak berdimensi, misalnya PD, TD, RD, dan CD yang mengacu pada variabel yang sebenarnya. Parameter reservoir dan sumur antara lain itu ada model reservoir, permeabilitas reservoir, faktor skin, dan koefisien wellbore storage dapat diketahui dari parameter tak berdimensi yang sebelumnya telah didefinisikan pada type tersebut. Greengarten mengembangkan type curve matching. Terdapat 3 grup tak berdimensi yang digunakan Greengarten, yaitu tekanan tak berdimensi PD, yang kedua rasio tak berdimensi TD per CD, dan kelompok karakterisasi tak berdimensi. Ya, lalu ini di sampingnya ada bentuk kurva Greengarten seperti itu. Next. Greengarten ini tidaklah sempurna, maka dari itu Bordet mendefinisikan tekanan derivatif Greengarten sebagai derivatif dari PD dan hubungannya dengan TD atau CD. Seperti rumusnya yang terlihat, hal tersebut menunjukkan bahwa selama dominasi periode wellbore storage, kinerja tekanan dapat digambarkan sebagai rumus yang terlihat PD sama dengan TD per CD. Kalau derivatif PD terhadap TD per CD, maka akan dihasilkan seperti yang terlihat. Lalu persamaan itu menunjukkan bahwa plot PD dalam kurung TD per CD versus TD per CD dalam skala log-log akan menghasilkan sebuah garis lurus yang mempunyai kemiringan satu dengan yang lain itu sama selama periode aliran didominasi oleh wellbore storage. Next.
Lalu selama aliran radial infinite acting, rumusnya seperti yang terlihat. Lalu setelah disederhanakan, maka rumus akhirnya yaitu PD dalam kurung TD per CD sama dengan 1/2. Lalu next. Seperti yang tadi dibilang, Green-Garten curve tidaklah sempurna, maka dari itu Baudrillard TKK mencoba melengkapinya. Pendekatan tekanan derivatif didasari oleh identifikasi dua garis lurus yang dapat digunakan sebagai garis acuan saat menentukan data hasil uji tekanan transient yang sesuai dengan model interpretasi. Di sebelah kanan ini adalah bentuk dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Baudrillard. Next. Lalu hal tersebut menunjukkan saat early time selama periode Wilbur storage mendominasi. Grafik tersebut membentuk garis lurus yang memiliki kemiringan dalam skala log-log. Lalu ini ada dua jenis type curve matching yang terlihat pada gambar yang ketiga ini, gambar di samping ini seperti gabungan antara Green-Garten dan Baudrillard itu sendiri. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri untuk materi Matter and Anderson. Untuk Matter and Anderson sendiri, kedua orang ini adalah seorang peneliti yang meneliti aliran pseudo steady state dan transient untuk memperbarui asumsi-asumsi tertentu yang tidak bisa menggunakan asumsi Fedkovich. Yang pertama, ide si Matter dan Anderson ini memperkenalkan namanya metode following material balance yang dikenal disingkat FMB. FMB diterapkan mulai tahun 97 menentukan volume minyak atau gas di tempat yang menggunakan data tekanan aliran. Gambar di samping itu menunjukkan adanya depresi, kemudian dia menekan balik dari arah reservoir dengan adanya aliran pseudo steady state. Kemudian type curve, salah satu bentuk type curve dari Matter and Anderson ini adalah sebagai berikut. Di type curve Matter and Anderson ada dua tipe type curve. Yang pertama, sebelum didapatkan nilai netralnya, jadinya constant rate dan constant rate dan constant pressure-nya berbeda. Sedangkan yang di samping ini adalah perbandingan saja antara TDR dan TDP saat constant rate dan constant pressure dengan waktu yang berubah-ubah. Ya, ini adalah beberapa asumsi yang bisa saya dapat pada type curve Matter dan Anderson ini. Yang pertama, alirannya harus stabil, dan itu alirannya berupa pseudo steady state. Kemudian sumber vertikal. Kemudian fluida yang terdapat di reservoirnya adalah fluida satu fasa, bukan dua fasa, karena mereka meneliti untuk mendapatkan kurva ini menggunakan
asumsi satu fasa. Kemudian laju aliran konstan, tidak berubah-ubah. Fungsi superposisi yang dipilih adalah material balance time, seperti yang tadi fungsi grafik yang ada di atas. Kemudian aliran linear dan juga aliran radial yang ada di sumur vertikal. Di dua aliran ini bisa dijadikan asumsi yang penting sumurnya vertikal. Kemudian berikut ini adalah formulanya. Jadi di formula ini ada formula untuk aliran linear dan juga rumus untuk aliran radial. Aliran linear sendiri rumusnya adalah QD sama dengan 2 per piu dikali akar piu TD. Kemudian untuk dimensionless kumulatif produksinya untuk tekanan saat tekanan konstan didapat sebagai berikut. Integral TD sampai 0 2 per piu akar piu TDP dt dp. Jadi ini ada integral dari rumus constant pressure tadi yang bisa didapat untuk mengetahui hasil kumulatif produksi dimensionless. Kemudian yang kedua, rumus dari aliran radial sendiri. Constant pressure-nya rumusnya sebagai berikut. Ada dua tipe. Yang pertama adalah TDP-nya kurang dari 200. Dan yang kedua, TDP-nya lebih dari 200. Untuk QD sendiri, mereka tidak mempunyai satuan karena QD sendiri artinya dimensionless rate. Jadi mereka tidak mempunyai satuan. Kemudian TD itu adalah time, waktu yang diamati saat aliran terjadi tanpa menggunakan satuan juga karena ini dimensionless. Jadi saat TDP-nya 200 menggunakan rumus yang bawah. Saat TDP-nya kurang dari 200 menggunakan rumus yang atas. Kemudian akan dilanjut oleh Brian Lumba. Valesio Blasingame merupakan penyajian tipe kurva analisis dengan sumur yang memiliki gas di mana mengkonversi data produksi sumur gas di mana laju variabel dan tekanan bottom hole menjadi constant rate liquid data. Valesio Blasingame, solusi untuk masalah di sumur gas yang berdasar fungsi waktu material balance dan algoritma berupa yang pertama kurva penurunan, di mana penggunaannya dikhususkan untuk pengembangan cairan. Yang kedua nilai variable rate, variable pressure drop. Pemodelan dari nilai variable rate, variable pressure drop dari produksi secara langsung. 3 perhitungan OGIT. Berikut adalah rumus Theodore steady state. Persamaan 1 PWS sama dengan dalam kurung TI kurang 0,23396 UBT per A kali H kali porositas kali CT. Untuk mencari PWS. Yang kedua, log menjadi logaritma natural waktu ke dalam hari. Berikut adalah rumusnya. Next. Persamaan 3 untuk fluida, BPSS sama dengan intercept, M sama dengan slope. Rumus
rumusnya delta P per Q sama dengan PSS tambah MT. Persamaan keempat, untuk liquid PSS sama dengan intercept, M sama dengan slope. Slope menjadi logaritma natural waktu ke dalam hari. Yang kelima, pseudo equivalent time atau normalized material balance pseudo time. Berikut adalah rumus dan keterangannya. Analisis decline curve dalam variabel rate dan pressure. Yang pertama material balance relation, yang kedua pseudo steady state equation, yang ketiga normalized material balance time. Berikut adalah persamaan-persamaan rumus tersebut. Lanjut. Persamaan 11 untuk mencari tekanan rata-rata, M rata-rata kali DI kurang M rata-rata kali P per QG sama dengan BPSS tambah MTA. How to use the formula? Yang pertama properti gas yang tersedia, seperti nilai pressure, Z, viskositas, dan buat tabel P per Z dan P per Z mu. Yang kedua plot P per Z mu dan P. Hitung luas ditambah kurva untuk mendapatkan normalized pseudo pressure atau MP. Yang ketiga, plot nilai MP dan P per Z versus P. Pada koordinat Cartesian, lakukan plot. Yang keempat, asumsi. Asumsikan nilai G atau initial gas in place. Yang kelima, persamaan material balance. P rata-rata per Z rata-rata sama dengan TI per ZI dikali dalam kurung 1 kurang GP per G. 6. Menentukan nilai tekanan reservoir MP. Masukkan grafik P versus P per Z dengan masing-masing nilai rasio P per Z rata-rata, kemudian perhitungan nilai MP. 7. Nilai TA. Rumusnya seperti berikut. Yang ke-8, plot nilai MPI kurang MP per QG versus TA. Setelah plot, hitung nilai M dari slope. Yang ke-9, hitung G atau initial gas in place. Rumusnya G sama dengan 1 per CI kali M. CTI kali M. Berikut merupakan perbandingan antara Petkovic-Carter type 4 dan Palacio and Blasingame type 4. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah yang kami terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.